Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Vietnam, Vietnam itu dari 46% tarifnya yang dikenakan Amerika itu menjadi 20%. Sementara Indonesia 32 menjadi 19%. Artinya dari segi selisih tarif, Vietnam masih lebih unggul daripada Indonesia untuk melakukan negosiasi. Kenapa? Karena 19% ini bukan cuma-cuma. 19% tarif Indonesia untuk ke Amerika itu juga ada 0% produk-produk Amerika akan lebih banyak masuk ke Indonesia. Plus Indonesia harus melakukan pembelian spare part pesawat, kemudian juga suku cadang kendaraan bermotor, dan juga banyak sekali produk-produk yang harus dibeli dari Amerika Serikat, termasuk LNG, kemudian juga impor BBM. Ini artinya yang harus dimonitor sekarang, implikasi dari tarif tadi, meskipun sebagian menyebutnya kabar gembira, karena bisa menolong industri padat karya, tapi yang harus dimonitor adalah implikasi dari tarif 0% kepada energi dan pangan. Ini dua hal yang menjadi concern dari Presiden, ketahanan energi dan ketahanan pangan. Sementara kalau Indonesia harus membeli dalam jumlah yang besar LPG kemudian BBM, ini akan berpengaruh pada defisit migas, berpengaruh pada anggaran subsidi energi 2026. Saya kira anggaran subsidi energi 200 triliun rupiah itu tidak akan cukup 2026. Karena kita harus membeli harga barang-barang dari Amerika khususnya BBM kemudian LPG dengan harga yang lebih mahal daripada harga yang biasa dibeli oleh Pertamina misalnya sebagai importir. Kemudian juga pangan. Pangan ini kan kalau lihat struktur impor Indonesia dari Amerika Serikat, ini serealia, ini termasuk gandum. Dan ini nilainya sangat besar, apalagi kalau dikenakan 0% tarif. Ini Indonesia makin ketagihan untuk melakukan importasi gandum dalam skala besar. Bagaimana dengan produsen pangan lokal? Jadi ada beberapa yang harus dimonitor sebagai implikasinya. Oke, Mas Bima, tadi saya mau tanya, ini terkait dengan energi, ketahanan pangan, pertanian, sampai dengan Boeing tadi, itu adalah kesepakatan yang akan dibeli Indonesia dari Amerika Serikat. Kalau dilakukan, apakah ini bisa menjadi quote-unquote trade-off yang menguntungkan buat Indonesia dalam jangka panjang khususnya? Dalam jangka panjang sebenarnya tidak, karena ini akan merugikan banyak kepentingan ekonomi Indonesia. Tapi kita masih bisa melihat ya, dari sisi perang dagang sekarang hampir semua negara dikenakan tarif resiprokal, memang harus fair melihat bahwa Indonesia dari 32% jadi 19%, ini tentu membawa sebuah angin segar. Meskipun sebelumnya kan tarifnya tidak dikenakan setinggi itu. Nah yang ke depan yang harus dilihat dan dicermati, bisa nggak Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor dari Amerika atau ekspor dengan tujuan utama Amerika Serikat. Bisa nggak negara-negara intra-ASEAN, negara Timur Tengah, itu menjadi negara diversifikasi ekspor, termasuk negara-negara BRICS sebenarnya yang membutuhkan banyak sekali produk-produk dari Indonesia. Jadi kita nggak di TikTok terus atau kemudian menjadi tidak pasti, karena negosiasi dengan Trump ini tidak ada yang pasti. Semua bisa berubah di menit-menit terakhir. Apalagi ini akan diberlakukan masih pada Agustus 2025. Jadi masih ada beberapa kemungkinan bahwa kesepakatan ini pun juga belum kesepakatan yang final. Hmm. Begitu. Baik, Mas Bima, angka 19% ini tergolong relatif tinggi tidak untuk tarif ekspor? Dan kalau melihat praktek perdagangan internasional, sebenarnya apakah Indonesia ini di posisi yang cukup kompetitif di bawah tarif sebesar 19%? Sebenarnya 19% ini banyak dikeluhkan oleh berbagai pelaku usaha. Kenapa? Karena dengan tarif yang sebelumnya saja, sebagian barang itu dikenakan 5%, bahkan ada yang dikenakan GSP 0% tarifnya. Karena dianggap Indonesia berhak mendapatkan tarif 0% dalam Generalis System of Preference. Ini fasilitas yang diberikan untuk mendorong negara-negara berkembang agar lebih banyak melakukan ekspor ke Amerika dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau yang sebelumnya 0%, 5% dikenakan tarif 19%, ini pasti akan berpengaruh pada daya saing produk-produk Indonesia. Meskipun negara lain pesaing kita, Vietnam, itu dikenakan 20%, iya. Tapi Vietnam dari segi biaya produksi, dari biaya logistik, dari daya saing industri manufakturnya itu jauh lebih unggul daripada Indonesia. Jadi 19% sebenarnya tidak banyak menguntungkan pelaku usaha khususnya di industri alas kaki, pakaian jadi, tekstil atau yang terkait dengan padat karya.
Nah, itu dia Mas. Ada beberapa produk atau komoditas unggulan kita, mulai dari misalnya tekstil, karet, elektronik yang juga pasarnya itu adalah Amerika. Ketika kita kena tarif 19% ini, dampak langsungnya untuk industri-industri ini seperti apa Mas? Ya, kita melihat ya, sebelumnya 32% itu menciptakan 1,2 juta orang pengangguran di sektor padat karya dan rantai pasok yang terdampak. Jadi kalau 19% itu masih tetap akan ada dampak yang ditimbulkan dan harus dimitigasi. Kenapa? Karena semua menjadi tidak pasti dan membuat industri yang terkena tarif paling besar, ini kan salah satunya adalah yang terkait dengan padat karya, itu membuat ekspansi, kemudian investasi baru itu pastinya akan berkurang. Jadi disinilah perlu tetap ada mitigasi bagaimana kesiapan agar industri-industri padat karya yang tetap terdampak dengan tarif 19% itu bisa dibantu insentif diskon tarif listrik untuk industri padat karya, PPh 21-nya kemudian diperluas, karyawan itu ditanggung pajaknya oleh pemerintah sampai dengan bantuan-bantuan lainnya di sektor logistik untuk menurunkan biaya sehingga 19% tadi itu tidak membuat sektor padat karya melemah meskipun lebih baik daripada tarif 32% sebelumnya. Mas Bima, tapi gini, Anda melihat ada efek domino tidak dari kesepakatan antara Indonesia AS yang dibaca sama negara-negara lain? Artinya, apakah ini bisa menjadi presiden bagi negara lain untuk bisa menekan Indonesia di masa depan atau menerapkan tarif tinggi untuk Indonesia? Ya, tentunya karena kita melakukan jalan negosiasi, bahkan negosiasinya saya kira juga sedikit berlebihan. Misalnya kita melakukan importasi dengan angka yang cukup besar untuk membeli BBM, LPG dari Amerika, gandum juga dari Amerika Serikat. Ini bisa jadi presiden ke depannya bahwa negara mitra Indonesia yang ingin menekan Indonesia secara unilateral, jadi tidak melalui forum WTO, tidak melalui forum-forum internasional yang resmi, ini bisa menjadi template. Oh, bahwa ini loh cara menekan kepentingan dagang Indonesia sehingga Indonesia bisa membuka keran impornya jauh lebih besar lagi. Ini saya kira menjadi presiden yang kurang begitu baik karena beberapa negara lainnya itu negosiasi iya, tapi di satu sisi menyiapkan retaliasi. Ini khususnya negara-negara Eropa, kemudian Jepang, Korea Selatan, itu dalam fase mereka mempersiapkan retaliasi untuk membalas tarif dengan bea impor yang lebih tinggi dari produk-produk Amerika Serikat. Jadi kalau Indonesia hanya senang dengan tarif resiprokal 19%, saya kira ini tidak menyelesaikan permasalahan fundamentalnya bahwa Indonesia tetap akan terpuruk dari sisi kinerja ekspor karena tarifnya 19%, sementara pasar domestik Indonesia akan dibanjiri produk-produk khususnya pertanian, buah-buahan, kemudian gandum, kedelai itu dari Amerika Serikat. Jadi kontradiksi dengan upaya swasembada pangan ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.